teman-teman, pernah nggak sih kepikiran apakah keberadaan perempuan di jajaran direksi itu benar-benar berpengaruh ke kondisi keuangan perusahaan? Nah, ternyata ini bukan cuma isu kesetaraan gender aja, tetapi juga ada kaitannya langsung dengan keputusan keuangan dan risiko kebangkrutan perusahaan. Dalam jurnal ini, peneliti menganalisis perusahaan-perusahaan di Eropa dari tahun 2002 sampai tahun 2019 untuk melihat apakah keberadaan perempuan di dewan direksi bisa memengaruhi struktur modal, biaya utang, sampai risiko kebangkrutan. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Hasil pembahasan ditemukan bahwa semakin banyak perempuan yang menjabat atau merangkap sebagai dewan direksi, maka akan menimbulkan utang perusahaan yang cenderung lebih rendah dan biaya utang juga yang jauh lebih minim atau lebih kecil. Dan selain itu juga perusahaan juga akan memilih utang dalam jangka pendek. Dan yang paling penting dari keterlibatan perempuan ini, resiko kebangkrutan juga akan ikut menurun. Apa arti dari keempat poin yang setelah saya sebutkan, bahwa keberadaan perempuan ternyata punya pengaruh besar terhadap keputusan keuangan di perusahaan. Selain itu juga perusahaan dengan dewan direksi yang lebih kecil dan juga independen juga telah terbukti lebih stabil secara finansial dibandingkan dengan faktor perusahaan yang seperti CEO yang mencakup jabatan dan lain sebagainya, ternyata juga tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan atau keuangan di perusahaan tersebut. Sehingga peran perempuan di sini sangatlah penting untuk menunjang keputusan keuangan di perusahaan tersebut. Kalau kita pikir secara logika, kenapa ini bisa terjadi? Penelitian ini membahas pengaruh keberagaman gender dalam dewan direksi, khususnya perempuan terhadap keputusan keuangan dan risiko kebangkrutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Perempuan cenderung lebih hati-hati, tidak confident, dan teliti dalam pengawasan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Hal ini berdampak pada penurunan tingkat utang, penurunan biaya utang, penggunaan utang jangka pendek yang lebih tinggi, dan menurunkan risiko finansial distress atau kebangkrutan. Dalam teori agensi, ini penting banget karena semakin baik pengawasan, maka konflik antara manajer dan pemilik perusahaan bisa ditekan. Selain itu, keberadaan perempuan juga membantu mengurangi asimetri informasi, jadi keputusan keuangan jadi lebih rasional dan tidak terlalu berisiko. Makanya perusahaan jadi tidak terlalu bergantung pada utang, lebih percaya kreditur, melihat akhirnya lebih stabil. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa keberagaman gender itu bukan berarti cuma soal adil atau tidaknya, tapi juga strategi bisnis yang cerdas. Dari semua penjelasan tadi, jurnal ini secara jelas membuktikan satu hal, kehadiran perempuan di dewan direksi itu benar-benar membawa dampak positif buat keuangan perusahaan. Kenapa bisa begitu? Karena terbukti bisa menurunkan utang perusahaan, menekan biaya pinjaman, dan yang paling penting mengurangi risiko kebangkrutan. Intinya, dewan direksi yang beragam, terutama yang ada sosok perempuannya, akan menghasilkan keputusan keuangan yang jauh lebih berkualitas.